Hai semuanya, saya Evelyn Sidebutar, kelas 12 IPS 2, SMA Swasta Asih Siantar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi perusahaan dagang. Ingin tahu selanjutnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Perusahaan dagang merupakan suatu kegiatan usaha yang melakukan suatu pembelian barang untuk dijual kembali tanpa adanya proses produksi, mengolah, atau mengubah bentuknya. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang terjual dan biaya usaha lainnya. Ketiga, dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang dagangan. Keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak adanya perubahan. Yang keenam, tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama, jenis berdasarkan produk yang diperdayakan perusahaan dengan barang produksi. Perusahaan yang memperdagangkan produk berwujud bahan baku sebagai bahan dasar untuk pembuatan berbagai alat atau produk guna menghasilkan produk lain, contohnya itu kayu gelondongan serta mesin bubut. Kedua, jenis berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang besar, contohnya itu pedagang grosir. Perusahaan dagang perantara, contohnya pedagang subgrosir. Yang perusahaan dagang eceran, contohnya warung atau kios. Akun-akun atau macam transaksi perusahaan dagang. Pembelian, pencatatan kegiatan transaksi pembelian barang dagangan. Penjualan, pencatatan kegiatan transaksi penjualan dagangan. Rektur pembelian, pencatatan pengiriman kembali barang dagangan yang sudah dibeli. Rektur penjualan, pencatatan penerimaan kembali barang dagangan yang sudah dijual. Potongan pembelian, pencatatan penerimaan potongan harga dari penjual dagangan. Potongan penjualan, pencatatan penerimaan potongan harga kepada pembeli. Biaya angkut pembelian, pencatatan pembayaran biaya angkut barang yang sudah dibeli. Biaya angkut penjualan, pencatatan pembayaran biaya angkut barang yang sudah dijual. Persediaan barang dagangan, pencatatan nilai persediaan barang dagangan dalam suatu masa atau periode. Syarat pembayaran dalam perdagangan. Yang pertama, 3/10 N/60, artinya jika pembayaran dilaksanakan dalam kurun waktu 10 hari sejak tanggal jual beli, maka akan diberikan potongan harga sebesar 3%, serta jika tidak menggunakan potongan tersebut, maka pembayaran akan dilaksanakan selambat sejak tanggal transaksi jual beli atau tanpa adanya potongan atau diskon. Dua N/30, artinya pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal transaksi jual beli dilakukan. Ketiga, EOM, out of mode, artinya harga neto faktur harus atau wajib dibayar dalam waktu akhir bulan. Bukti atau tanda transaksi. Yang pertama, faktur, bukti penghitungan dari penjualan kredit yang diberikan penjual terhadap pembeli. Faktur terdiri dari 2, rangkap 1 atau yang asli diberikan kepada pembeli, sementara yang kopi atau salinan faktur disimpan oleh penjual. Contohnya, di tanggal 10 Mei 2008 PT ABC menjual 10 ton beras sebesar 100 juta kepada PT PO Pex. Ini contoh gambar transaksinya. 2. Memo debit. Memo dikirim oleh pembeli ke penjual atas ajuan untuk mengembalikan barang yang rusak.
tidak sesuai pesanan ataupun harga barang tidak sesuai dengan perjanjian. Memo itu disebut memo debit, sebab dengan pengirim memo ini pembeli akan mendebit akun utang pegangnya. Contoh di tanggal 12 Mei 2008 PT XYZ. Ini contoh memo debit. 3. Memo kredit. Memo yang dibikin oleh penjual sebab penjual telah menerima pengembalian barang dari pembeli. Memo kredit ini akan dikirim penjual terhadap pembeli. Contoh di tanggal 13 Mei 2008 PT ABC menerima pengembalian barang 10 ton beras dari PT OPEX sebab beras yang dikirim rusak atau tidak sesuai. Ini contoh memo kredit. Keempat, bukti kas masuk. Bukti yang dibikin oleh pihak perusahaan atas penerimaan kas. Bukti kas tersebut masuk dan kemudian dibuat. Contohnya ketika perusahaan menerima pelunasan piutang. Contoh di tanggal 16 Mei 2008 PT OPEX melunasi utangnya terhadap PT ABC atas pembelian beras di tanggal 10 Mei 2008. Ini contoh dari bukti kas yang masuk. Kelima, bukti kas keluar. Bukti yang dibikin oleh pihak perusahaan atas pengeluaran kas yang berkaitan dengan pembelian. Bukti kas keluar dan kemudian dibuat. Contoh ketika perusahaan melunasi utang terhadap penjual. Contoh di tanggal 19 Mei 2008 PT APS melunasi utang kepada PT QRS. Ini bukti kas keluar. Keenam, voucher. Bukti yang dibikin oleh pihak perusahaan atas pengeluaran kas yang tidak berkaitan dengan pembelian. Voucher tersebut dapat dipakai untuk kegiatan transaksi internal ataupun eksternal. Contoh tanggal 1 Juni 2008 PT ABC membayar gaji AMR karyawan sebesar 4.500.000. Ini contoh gambarnya. Demikian penjelasan materi akuntansi perusahaan dagang yang saya paparkan. Jika ada kekurangan ataupun tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih.